Di Kalimantan Selatan, ada sebuah nama yang tidak pernah tercetak jelas di peta resmi, namun terus disebut dalam percakapan lisan dari generasi ke generasi. Namanya Saranjana. Ia bukan kota yang bisa ditunjuk dengan jari, namun juga bukan sekedar dongeng yang mudah dilupakan. Anehnya, semakin zaman berubah, kisah ini tidak memudar. Ia justru bertahan, menyesuaikan diri, dan tetap hidup di tengah dunia yang semakin modern. Pertanyaannya bukan lagi apakah Saranjana itu ada, melainkan mengapa begitu banyak orang merasa kisah ini nyata bagi mereka. Saranjana sering digambarkan sebagai kota yang tidak terlihat, namun terasa dekat. Sebuah tempat yang konon berdiri sejajar dengan dunia yang kita kenal, namun terpisah oleh batas yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Kisahnya tidak disampaikan dengan teriakan, melainkan dengan bisikan. Dan seperti banyak cerita yang dibisikan, justru disitulah kekuatannya berada. Tidak ada satu versi tunggal tentang asal-usul Saranjana. Dalam cerita rakyat Banjar, Saranjana sering disebut sebagai kota besar yang pernah makmur, dengan bangunan megah dan kehidupan yang teratur. Namun berbeda dengan kota-kota kuno lain, tidak ada catatan kolonial yang secara eksplisit menuliskannya. Inilah yang membuat kisah ini unik. Ia hidup bukan melalui arsip resmi, tetapi melalui ingatan kolektif. Dalam masyarakat tradisional, cerita lisan berfungsi sebagai alat untuk menyimpan sejarah, nilai, dan peringatan. Ketika sebuah wilayah mengalami perubahan besar, entah karena kolonialisme, eksploitasi alam, atau perpindahan penduduk, cerita sering menjadi cara untuk menjelaskan kehilangan. Saranjana, dalam konteks ini, bisa dilihat sebagai simbol dari sesuatu yang pernah ada atau pernah diyakini, lalu menghilang tanpa penjelasan memuaskan. Bagi sebagian masyarakat, menyebut Saranjana bukan berarti membicarakan kota gaib, melainkan mengenang masa lalu yang tidak tercatat, sebuah sejarah alternatif yang hidup di luar buku pelajaran. Menariknya, dalam beberapa cerita lama, Saranjana disebut memiliki lokasi yang cukup spesifik, sering dikaitkan dengan wilayah kota baru dan pulau laut. Namun ketika peta-peta modern digunakan, tidak ada penanda yang jelas. Disinilah kebingungan mulai muncul. Perubahan garis pantai, eksploitasi tambang, dan pembangunan besar-besaran selama puluhan tahun telah mengubah wajah Kalimantan secara drastis. Ketika sebuah tempat berubah terlalu cepat, ingatan masyarakat sering tertinggal. Nama lama tetap hidup meski bentuk fisiknya sudah berbeda. Dalam banyak budaya, kondisi ini melahirkan cerita tentang kota yang hilang. Bukan karena kota itu benar-benar lenyap secara misterius, tetapi karena ia tidak lagi dikenali. Saranjana bisa jadi adalah nama yang tertinggal setelah ruang fisiknya berubah. Sebuah penanda bahwa tidak semua perubahan bisa diterima dengan mudah oleh ingatan manusia. Di era internet, cerita Saranjana tidak mati. Ia justru menemukan rumah baru. Forum online, video, dan media sosial membuat kisah ini tersebar lebih luas dari sebelumnya. Orang-orang yang tidak pernah menginjakkan kaki di Kalimantan pun kini mengenal namanya. Namun menaliknya, inti ceritanya jarang berubah. Saranjana tetap digambarkan sebagai kota yang ada tapi tidak terlihat. Fenomena ini bukan kebetulan. Di dunia yang semakin rasional dan terukur, manusia tetap mencari ruang untuk misteri. Bukan untuk melarikan diri dari kenyataan, melainkan untuk memberi makna pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Saranjana menyediakan ruang itu, tanpa memaksa siapapun untuk percaya sepenuhnya. Psikolog budaya menyebut bahwa manusia cenderung menciptakan narasi untuk menjembatani ketidakpastian. Ketika ada ruang kosong dalam pengetahuan, cerita hadir untuk mengisinya. Saranjana berfungsi seperti itu. Ia bukan jawaban, melainkan wadah bagi pertanyaan. Dalam banyak kasus, kota yang hilang mencerminkan rasa kehilangan yang lebih besar, kehilangan identitas, kehilangan tanah, atau kehilangan kendali atas perubahan. Dengan menyimpan kisah Saranjana, masyarakat menyimpan juga perasaan itu, tanpa harus mengungkapkannya secara langsung. Bukti senyap tidak berdiri untuk membuktikan apakah Saranjana nyata atau tidak. Yang lebih penting adalah memahami mengapa kisah ini terus diceritakan. Dalam sejarah,
Banyak cerita rakyat yang bertahan bukan karena kebenaran literalnya, tetapi karena relevansinya terhadap kehidupan sosial. Saranjana adalah cermin. Ia memantulkan kegelisahan, harapan, dan rasa ingin tahu manusia terhadap hal-hal yang berada di luar jangkauan logika sederhana. Tidak seperti cerita dengan akhir yang jelas. Saranjana tidak pernah ditutup. Tidak ada kesimpulan resmi. Dan justru disitulah kekuatannya. Cerita yang terbuka memberi ruang bagi setiap generasi untuk menafsirkan ulang, sesuai zamannya. Selama masih ada perubahan, selama masih ada hal yang hilang tanpa penjelasan, kisah seperti Saranjana akan terus hidup. Mungkin Saranjana bukan kota yang bisa kita temukan, tapi ia adalah cerita yang menemukan kita. Dan selama manusia masih mencoba memahami kehilangan, perubahan, dan ingatan, nama itu akan terus disebut. Pelan, hati-hati, dan tanpa kepastian. Bukti senyap, menyingkap fakta di balik keheningan.